Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan singkat memelihara iman atau Resapi GKI Klasis Bojonegoro. Bacaan kita terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 37 dan 38a. Demikian, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus." Tema renungan kita, Bapak Ibu, adalah seruan pertobatan. Pada hari Pentakosta, di hadapan orang banyak, Petrus bersaksi tentang penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret telah ditentukan Allah sebagai Mesias yang dinantikan orang Yahudi. Kemesiasan Yesus dibuktikan melalui mujizat-mujizat, segala tanda-tanda yang dilakukan selama dia hidup. Walaupun dia sudah ditentukan Allah, namun kaum Israel telah menyerahkan sang Mesias itu ke tangan bangsa durhaka untuk disalibkan dan membunuhnya. Akan tetapi, Yesus dibangkitkan Allah dari antara orang mati menjadi petunjuk bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus. Akibat kesaksian Petrus ini, Bapak Ibu, telah menimbulkan rasa bersalah, tapi juga sekaligus menyadarkan mereka akan dosa mereka serta membuat hati mereka sangat terharu. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata hati mereka sangat gelisah. Ada juga yang menerjemahkan hati mereka tertusuk. Kesadaran akan dosa membuat hati mereka tertusuk, teriris-iris, tersayat, sedih, dan gelisah. Kegelisahan hati itu diungkap dalam sebuah pertanyaan. Apa yang harus kami perbuat? Inilah langkah awal sebagai bentuk kesedihan terhadap dosa dan respon yang positif atas karya Allah. Jawab Petrus bagi mereka yang hatinya gelisah adalah bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Seberat apapun dosa yang telah mereka lakukan kepada Sang Mesias, akan tetapi dari pihak Allah tetap menawarkan pengampunan. Sebab itu mereka harus berpaling dari jalan yang penuh dosa dan datang kepada Yesus serta percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka. Mereka harus mengubah cara berpikir dan tingkah laku mereka yang dahulu membenci Kristus, bahkan menyalibkan dan membunuhnya, maka kini harus mempunyai pemikiran dan sikap yang berbeda. Sebab Yesus telah membayar harga dengan menderita, disesah di mahkota duri, dengan tertatih-tatih naik ke bukit Golgota, dipaku di atas salib dan mati, agar manusia berdosa dapat diselamatkan. Sebaliknya, sikap dan perilaku mereka yang jahat sudah menutup diri mereka dari karya keselamatan Allah. Ketika setiap orang mau berpaling dari dirinya, kesenangannya, kebiasaan, cara hidupnya yang lama, sifat-sifat yang buruk kepada Kristus, niscaya akan terjadi kuasa perubahan yang luar biasa. Barulah kemudian nasihat yang kedua kita mendengar agar mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk memperoleh pengampunan dosa dan menjadi milik Kristus. Dengan demikian, Bapak Ibu, pelaku penyaliban memang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi juga mereka mendapatkan hak untuk diselamatkan, dan ini merupakan sebuah kemurahan ilahi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, dalam suasana kita sedang dan masih berada dalam masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, firman Tuhan mengingatkan kita bersama akan betapa besarnya cinta kasih Allah kepada kita.
pengampunannya yang besar kepada kita, orang-orang yang telah berdosa. Tetapi juga betapa pentingnya kita hidup di dalam pertobatan. Pertobatan bukanlah sebuah tindakan emosional sesaat, tetapi sebuah panggilan untuk mau berubah, untuk mau hidup di dalam sebuah kebenaran, bukan berkancah dalam kejahatan atau tetap tinggal untuk melakukan hal-hal yang cemar, hawa nafsu yang membinasakan, melainkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Allah. Melalui pertobatan inilah kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi, mengoreksi dan membaharui karakter kita masing-masing. Pendek kata Bapak Ibu, kita harus mengalami perubahan hidup, harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menerima Kristus dalam hidup kita, serta bertekad untuk setia kepadanya selamanya. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita untuk mewujudkan sabdanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang besar, sehingga kami orang-orang berdosa ini beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan untuk bersungguh-sungguh bertobat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, janganlah meremehkan atau mempermainkan seruan pertobatan yang datangnya dari Tuhan. Selamat pagi.